Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan bahas tentang soal UK PPPG, PPG Guru Tertentu tahun 2024 untuk piloting 2 dan 3 part 2. Jadi tadi sudah saya jelaskan di part 1 yaitu bahas soal UK PPPG ini untuk pertanyaan yang ada di PMM gih Bapak Ibu Guru. Jadi ada bocoran sedikit bahwa memang beberapa soal dari modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen, modul 2, pembelajaran sosial emosional, modul 3, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu beberapa keluar Bapak Ibu Guru. Jadi kita tetap harus belajar modul-modul yang ada di dalam PPG piloting ini. Jadi bukan hanya kita belajar untuk mengerjakan jurnalnya saja, tetapi kita juga fokus pada latihan soal-soalnya. Ini kita akan bahas untuk selanjutnya, yaitu soal nomor 23. Kita scroll ke bawah dulu ya. Sebentar, kita cari di nomor 23. Nah, di soal ke-23, di sini sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik. Dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah, setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Di sini, ini kita tidak menjadi panitia dari program tersebut, nggih Bapak Ibu Guru. Cuman di sini kita ada program mengasah empati peserta didik. Karena tingginya kasus perundungan, tetapi di sini tidak ada perubahan yang signifikan. Ingat, Bapak Ibu Guru itu tidak menjadi panitia. Jadi, apa tindakan yang Anda lakukan? Yang A, berdiskusi dengan pihak panitia terkait program yang diinginkan. Yang B, meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. Yang C, merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. Yang D, memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Yang E, berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih Bapak Ibu Guru? Ingat, kita ini tidak menjadi panitia. Jadi jawaban yang tepat yaitu kita bisa memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan yang tidak menjadi panitia atau non-panitia. Kita juga tidak boleh bukan tanggung jawab saya karena saya kan bukan panitianya. Kenapa saya ikut campur dalam program tersebut? Tidak boleh, nggih Bapak Ibu Guru. Meskipun kita bukan panitia, kita juga tetap memberikan kritik dan saran untuk panitia agar kita guru yang menjadi panitia maupun non-panitia bisa melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik ini agar berjalan dan kasus perundungan di sekolah kita bisa menurun. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian selanjutnya di pertemuan hari ini, Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak mendapatkan atau tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya sebagai guru PPKN. Bagaimana Anda menyikapinya? Yang A, meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Yang B, berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan menghafal. Yang C, membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya.
D. Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. Yang E. Mengulangi materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih Bapak Ibu Guru? Kita cari jawaban tentang diskusi. Kita cari yang, misalnya yang A ini, meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Tapi kan ini kurang spesifik nih Bapak Ibu Guru. Kita bisa jawaban yang tepat yang C, yaitu membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Di jawaban yang A ini bisa benar, cuman mungkin ini poinnya 4, bisa jadi yang C ini poinnya yang 5. Seperti itu, di dalam pertanyaan ini itu tidak ada jawaban yang salah, jadi masing-masing ada poin 5, poin 4, poin 3, poin 2, dan poin 1. Jadi usahakan Bapak Ibu Guru menjawab poin yang paling positif di antara kelima jawaban itu. Soal berikutnya. Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Yang A, mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Ini jawabannya bisa betul nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya, segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena memberi izin. Ini kita tidak memberikan contoh nggih. Kemudian berikutnya, merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antrian tersebut. Ini juga bisa, cuman karena kita merasa tidak nyaman tapi tetap mendahului juga tidak baik. Kemudian tidak akan mendahului antrian bila tidak dalam kondisi mendesak. Ini juga kurang tepat nih. Baik kondisi mendesak ataupun tidak mendesak, kita harus mengantri karena kita guru. Digugu lan ditiru. Maka jawaban yang paling tepat yaitu mengantri untuk menjadi contoh peserta bagi guru dan peserta didik. Soal berikutnya, sekolah Anda menjalin kerjasama dengan Puskesmas terkait atau terdekat maksud saya untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? A. Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain yang lebih baik. B. Mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. C. Menanyakan pendapat rekan guru lain. D. Berpikir tentang melakukan evaluasi dari kerjasama itu selama ini. E. Mencoba memberikan survei kepada peserta didik yang pergi ke UKS. Maka jawaban yang paling tepat adalah yaitu dengan mengajak diskusi kepada pihak Puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Jadi UKS yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru itu sudah menjalin kerjasama dengan Puskesmas terdekat. Apabila ada kesalahan atau tampak kurang dalam berperan, itu sebaiknya jangan kita viralkan atau jangan mencari keputusan sendiri dengan pindah Puskesmas. Itu juga tidak baik. Jadi yang paling tepat yaitu dengan mengajak diskusi pihak Puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Soal berikutnya. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas, banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. B. Berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya.
C. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. D. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang berani bertanya. E. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Mana jawaban yang tepat, Bapak Ibu Guru? Kira-kira mana nih? Apakah meminta teman-teman memberi semangat atau berupaya mempersuasi? Ingat ya, kita ini guru fisika kelas 12 yang memberikan materi gelombang elektromagnetik. Di sini banyak peserta didik yang bingung dalam mengajukan pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk pelajaran Anda ini tersisa 15 menit. Jadi tindakan apa? Yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Kan kadang memang ada peserta didik kita yang takut untuk bertanya. Misalkan kayak gini, kalau bahasa sini, kayak gitu aja kayak ketok beti takona kayak gitu aja ditanyain gitu kan. Sebenarnya tidak semua siswa itu dapat memahami materi dengan baik karena kemampuan siswa memang berbeda-beda. Jadi tindakan yang kita lakukan itu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Jadi disemangati, oh ya berani ya gitu. Kemudian itu jawaban yang paling positif. Tapi misalkan berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapat, ini kan karena membutuhkan waktu, karena upaya persuasif yaitu mengajak, ayo bagaimana, ada yang berani menyampaikan pendapatnya, kayak gitu. Jadi jawaban yang paling positif itu yang A, yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Jadi semuanya ini juga positif, cuman tinggal yang paling positif di antara kelima jawaban itu poinnya ini bisa jadi 5, ini bisa jadi 4, ini 3, ini 2, ini 1, ataupun kebalikannya. Soal berikutnya, Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetensi atau kompetisinya akan sangat tinggi, namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana Anda menyikapinya? A. Merasa bahwa upaya yang dilakukan sia-sia, ini tidak tepat jawabannya, Bapak Ibu Guru, ini bisa jadi poinnya 1. Kemudian tetap menyemangati mereka, ini juga positif. Mengidentifikasi penyebab kekalahan, ini juga bisa masuk. Menekankan pada pengalaman yang diperoleh, bisa juga. Memahami kekecewaan mereka, ini juga bisa. Tapi yang paling bisa masuk itu yang mengidentifikasi penyebab kekalahan. Jadi kita identifikasi kenapa kita kalah seperti itu. Jadi bisa dijadikan bahan refleksi untuk lomba olimpiade di tahun berikutnya, sehingga bisa lebih membimbing membimbing peserta didik yang lebih intensif dengan melihat penyebab kekalahan periode sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian soal berikutnya, suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, tersenyum saja meski sakit hati. Mesti aslinya ini nih, kita jawabannya mesti ini. Tersenyum saja meski sakit hati. Kemudian yang B, mencoba menahan diri hingga tidak ada peserta didik. Yang C, menegurnya di depan peserta didik. Kalau kita menegurnya di depan peserta didik, kita juga sama dong seperti guru tersebut yang menegur kita di depan peserta didik. Tentu jawabannya bukan ya. Kemudian mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Ini juga boleh.
Kemudian tetap tenang dan tidak tersulut emosi sesaat. Kira-kira jawaban yang paling positif yang mana nih Bapak Ibu Guru? Walaupun kita aslinya tersenyum saja meski merasa sakit hati, kita tetap memilih jawaban yang paling positif di antara kelima pertanyaan itu. Maka jawaban yang positif itu ada di ini nggih, mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih serta tetap tenang karena ini kan sosio-emosional. Jadi jawaban yang tepat yaitu mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas kritik dan sarannya dalam tata cara saya mengajar sambil tarik napas dan menghitung 1 sampai 10 biar kita sabar seperti itu. Padahal dalam hatinya tetap tersenyum, tapi sakit hati. Tapi jangan nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian soal berikutnya, di kelas Anda atau di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun, ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun, belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani bertanya. B. Meminta teman-teman memberikan atau memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. C. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. Ini tidak baik, kita jawabannya ini ya. Kemudian yang D, menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. Yang E, berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. Iya, ini juga positif, ini positif, tapi kalau langsung menunjuk ini tidak positif ini. Maka jawaban yang paling tepat yaitu meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Kita kasih tepuk wow gitu. Biar anak yang belum berani bisa, ayo yang belum berani silahkan maju seperti itu. Yang sudah berani kita kasih apresiasi kayak gitu. Soal berikutnya, ini kita sudah masuk di pengantar anak berkebutuhan khusus atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini pada peralihan semester ini Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus. 2 orang mengalami diseleksia dan 2 yang lainnya mengalami disabilitas intelektual. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif, sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, memikirkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar kinestetik peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Ini kayaknya belum tepat. Yang B, memperkenalkan materi dengan aktivitas-aktivitas yang menggunakan gerakan tangan, kaki, dan tubuh mereka. Ini juga kurang pas ya Bapak Ibu Guru. Kemudian menggunakan terlebih dahulu rencana pembelajaran yang sama seperti kelas-kelas di semester sebelumnya. Ini apalagi belum tepat. Kemudian yang D, mencoba membuat kegiatan pembelajaran yang tidak terlalu banyak duduk untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Ini juga bisa masuk sih. Yang E, merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Jadi dari kelima jawaban tersebut yang paling positif tentunya yang E, yaitu merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung.
Kemudian soal berikutnya, Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif. Menjelang penilaian tengah semester, waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas. Sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari satu metode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Yang A, mencari referensi alternatif model penilaian yang bisa digunakan untuk peserta didik kebutuhan khusus dengan hambatan bahasa. Ini bisa masuk juga, nggih. Kemudian yang B, berkonsultasi kepada guru yang lebih dulu mengelola peserta didik di kelas tersebut untuk memperoleh masukan. Ini juga bisa. Yang C, membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Ini juga masuk. Memikirkan kemungkinan jenis soal yang berbeda yang lebih sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Ini juga masuk, tapi ini baru memikirkan, nggih, belum membuat. Kemudian menggunakan terlebih dahulu soal yang sama untuk seluruh peserta didik. Ini jangan dong, karena memang kan di kelas inklusif, jadi tidak bisa. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu dengan membuat soal untuk atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Kalau mencari referensi kan baru kita cari referensi, berkonsultasi juga belum ada actionnya, jadi kita langsung membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan bahasa peserta didik. Soal